Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Cahaya Maulida, NIM 202333260, kelas 1H BGSD Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang filsafat. Manusia hidup di dunia tidak hanya memerlukan kebutuhan pokok saja, akan tetapi manusia juga memerlukan informasi untuk mengetahui keadaan di lingkungan sekitar mereka. Dalam upaya untuk memperoleh informasi, manusia seringkali melakukan komunikasi ataupun cara-cara lain yang bisa digunakan. Salah satu informasi yang didapat dari komunikasi adalah pengetahuan. Pengetahuan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia karena dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Dalam mencari pengetahuan, tak jarang manusia harus mempelajari filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Dengan demikian, filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia, termasuk masalah kehidupan dalam bidang pendidikan. Pengertian filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Banyak ahli yang mendefinisikan apa itu filsafat. Pujawijatna berpendapat bahwa filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab secara sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Lalu menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan, alam semesta, hingga manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Kemudian ada juga tokoh filsafat terkenal, Plato, yang mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pada kebenaran asli. Cabang ilmu filsafat. Keberadaan ilmu filsafat ini tidak statis begitu saja, melainkan dinamis, yang mana berkembang sedemikian rupa hingga semakin rasional dan sistematis. Terlebih lagi, semakin berkembangnya zaman, juga berkembang pula pola pikir manusia. Nah, berikut adalah 6 cabang bidang studi dari filsafat. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang artinya pengetahuan, dan logos, yang artinya kata, pikiran, atau ilmu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa epistemologi ini adalah cabang filsafat yang membahas pengetahuan. Dalam epistemologi, yang menjadi pokok-pokok persoalan adalah berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. 2. Metafisika. Istilah ini juga berasal dari kata Yunani, metafisika, artinya setelah fisika. Cabang filsafat ini diperkenalkan oleh Andronikos dan Rhodes dari kumpulan buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles tentang hakikat benda-benda yang kita lihat pada dunia nyata ini. Dapat dikatakan juga bahwa metafisika ini adalah suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau segala sesuatu yang ada. Metafisika dapat dibagi menjadi 2 hal, yakni yang pertama, metafisika umum atau
ontologi, yakni membahas mengenai segala sesuatu yang ada secara menyeluruh dan sekaligus. Pembahasan biasanya dilakukan dengan membedakan dan memisahkan eksistensi yang sesungguhnya dari penampilan atas eksistensinya. Yang kedua, metafisika khusus. Metafisika khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama, kosmologi, yakni pembahasan mengenai dunia atau alam dengan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas. Yang kedua, teologi metafisik. Teologi metafisik yakni pembahasan mengenai kepercayaan agama. Biasanya membahas mengenai eksistensi dari Tuhan. Yang ketiga, filsafat antropologi, yakni yang membahas mengenai apa hakikat dari manusia dan bagaimana hubungan alam dengan sesamanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa cabang ini berupaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi, status, dan relasinya. Yang ketiga, logika. Menurut Rapar 1996, logika adalah cabang atau bagian filsafat yang menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, dan prosedur-prosedur normatif, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Singkatnya, cabang filsafat ini berupaya mempertimbangkan akal atau pikiran yang diutarakan melalui kata atau bahasa. Yang keempat, etika. Cabang filsafat ini disebut juga dengan filsafat moral, sebab membahas mengenai baik dan buruknya tingkah laku manusia. Singkatnya, cabang filsafat ini memandang manusia dari segi perilakunya. Bahkan pada zaman Sokrates, etika sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Etika ini merupakan ilmu tentang kesusilaan, yang mana menentukan bagaimana patutnya manusia untuk hidup dalam masyarakat. Etika juga tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia tersebut, melainkan bagaimana manusia itu seharusnya berbuat dan bertindak. Yang keenam, filsafat ilmu. Cabang filsafat ini membahas mengenai hakikat ilmu. Penerapannya biasanya dalam upaya mencari akar persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut, supaya lebih jelas dan pasti. Sama halnya dengan disiplin ilmu lain, cabang filsafat ini juga memiliki pembagian ilmunya sendiri. Misalnya filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat bahasa, hingga filsafat matematika. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf apabila ada kata atau pengucapan yang kurang baik di hati teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.